Oke teman-teman, di sini saya akan mengerjakan kuis algoritma dan pemrograman 1. Nah, sini untuk kuis yang pertama, jelaskan struktur pemrograman C++. Struktur pemrograman C++ terdiri dari sejumlah blok fungsi, di mana setiap blok fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang akan melaksanakan tugas tertentu. Nah, sini sebagai contoh, saya sudah membuat suatu program ya. Nah, di sini saya akan membaca programnya. Include IOStream. Nah, include IOStream di sini sebagai pustaka file header yang memungkinkan kita menggunakan input dan output pada pemrograman. Kemudian using namespace std. Nah, using namespace std di sini digunakan untuk mendeklarasikan nama untuk objek dan variabel dari pustaka standar. Kemudian ada inMain. Nah, inMain di sini sebagai fungsi utama. Kemudian apapun yang berada di dalam kurung kurawal itu akan dieksekusi. Nah, kemudian cout. Nah, berfungsi untuk mencetak atau menampilkan teks atau sebagai outputannya. Kemudian diikuti dengan operator penyisipan tanda kurung lebih kecil 2 kali ya, teman-teman. Kemudian teks hello nanti akan ditampilkan ke layar nantinya. Kemudian di sini return null digunakan untuk mendeklarasikan untuk mengakhiri fungsi utama. Maaf ya. Jadi return null itu digunakan untuk mengakhiri fungsi utama. Nah, jadi seperti itu untuk struktur program C++. Nanti kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 di sini jelaskan disertai contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Nah, oke, di sini kita masuk ke syarat yang pertama. Nah, untuk syarat yang pertama di sini pengenalan harus diawali dengan huruf kapital A sampai Z dan juga bisa menggunakan huruf kecil A sampai Z. Atau kita bisa menggunakan karakter garis bawah ya atau underscore. Nah, sebagai contoh di sini saya membuat 3 variabel ya. Yang pertama di sini ada nama menggunakan huruf kapital N ya di awal karakternya. Kemudian ada umur di variabel yang kedua. Di sini untuk karakter awalnya menggunakan huruf kecil U ya. Kemudian di variabel yang ketiga di sini ada underscore tinggi, di mana untuk karakter pertamanya saya menggunakan underscore. Nah, jadi seperti itu untuk syarat pertama dan ini adalah contohnya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke syarat yang kedua. Nah, oke, di sini kita akan lanjut ke syarat yang kedua. Tidak boleh ada spasi kosong. Jika menginginkan jarak antar kata, bisa menggunakan penghubung tanda garis bawah atau underscore. Nah, di sini saya sudah memberikan contohnya suatu program dengan menggunakan variabel tinggi badan. Nah, di mana saya menghubungkan kata tinggi badan ini menggunakan tanda hubung underscore ya, teman-teman. Bukan menggunakan spasi. Nah, jadi seperti itu untuk syarat nomor 2. Kita akan lanjut ke syarat nomor 3. Nah, oke, di sini untuk syarat yang nomor 3 tidak boleh diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama di sini ada variabel 4 nama, di mana karakter pertama di sini menggunakan angka ya, teman-teman. Kemudian di variabel yang kedua di sini ada tambah umur, di mana karakter pertamanya menggunakan operator aritmatika. Nah, jika programnya nama variabelnya kita menggunakan angka atau menggunakan operator aritmatika, maka program yang kita jalankan akan error ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk syarat yang nomor 3. Kita akan ke syarat yang keempat. Nah, oke teman-teman, di sini untuk syarat yang keempat yaitu nama variabel tidak boleh mengandung keyword atau kata kunci tertentu yang digunakan pada C++, seperti for, if, break, continue dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan suatu nama variabel menggunakan int, di mana int itu merupakan sebuah tipe data integer di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, jadi kalau kita menggunakan menggunakan keyword atau menggunakan kata kunci tertentu, maka menggunakan kata kunci tertentu sebagai nama variabel, maka program yang kita jalankan itu akan error. Nah, jadi seperti itu untuk syarat yang keempat. Kita akan lanjut ke syarat yang kelima. Oke, dan ini untuk syarat yang kelima, panjang pengenalan boleh lebih dari 31 karakter, tapi hanya 31 karakter pertama yang akan dianggap berarti. Nah, jadi mungkin itu aja untuk syarat-syarat penamaan variabel ya. Nanti kita akan lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman. Oke, di sini untuk soal nomor 3 yaitu buatlah algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, di sini saya sudah membuat suatu programnya. Oke, di sini untuk program yang saya buat, di sini menggunakan tipe data integer, int atau integer ya, dengan nama variabel yaitu bilangan. Nah, kemudian di sini kita akan cout untuk memasukkan nama bilangan ya. Di sini kita menggunakan cout, cin untuk memberikan nilai
atau inputan kepada variabel bilangan menggunakan perintah dari keyboard. Nah, kemudian di sini ada if else ya, dimana if di sini bilangan atau nilai dari variabel bilangan hasil bagi 2 sama dengan 0, maka outputannya akan dihasilkan adalah bilangan genap. Jika tidak, maka outputannya akan dihasilkan adalah bilangan ganjil. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan dari contoh ini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk soal nomor 3. Oke, untuk soal yang keempat yaitu jelaskan disertai contoh penggunaan fungsi input dan output. Nah, oke, di sini input pada bahasa pemrograman C++ ada satu yaitu cin ya. Membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinput. Kemudian input menggunakan perintah dari keyboard. Nah, di sini ada bentuk dasar penulisan cin ya. Cin. Nah, di sini kemudian tanda penyisipan lebih besar 2 kali, kemudian diikuti sama nama variabel dan jangan lupa untuk titik koma ya. Nah, kemudian sini ada contohnya, teman-teman. Ketika kita ingin mencainkan sesuatu ya. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string untuk menyimpan variabel nama. Nah, kemudian di sini kita akan mencainkan ya, atau kita akan memberikan nilai terhadap variabel nama menggunakan perintah keyboard. Outputan yang akan dihasilkan adalah variabel nama yang tadi kita beri input. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan untuk inputannya. Nah, kita akan lanjut ke yang outputnya, teman-teman. Nah, untuk outputan di sini pada bahasa pemrograman ada cout ya. Nah, cout di sini adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output atau teks ke layar. Nah, kemudian di sini ada struktur dasar penulisan cout ya. Nah, di sini ada cout, tanda penyisipan lebih kecil 2 kali, kemudian diikuti sama teks yang akan ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada tanda penyisipan dan NDL. Nah, NDL di sini berfungsi untuk memberikan baris baru ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menampilkan teks taba ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk outputannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kelima, yaitu jelaskan disertai contoh penggunaan penentu format dalam fungsi printf dan scanf. Nah, di sini kita akan masuk yang pertama, yaitu fungsi dari Nah, di sini printf itu merupakan Oke, sini kita lanjut ya. Printf di sini berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Fungsi ini terdapat pada library stdio.h ya. Kemudian sini ada struktur penulisan fungsi printf ya. Sini kita tulis printf, kemudian buka kurung, kemudian sini kita akan menuliskan format ya. Nah, format di sini adalah teks yang akan ditampilkan nantinya. Kemudian titik-titik di sini berisi sebuah variabel atau nilai untuk ditampilkan berdasarkan format yang tadi udah kita buat ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini dalam penulisan printf kita juga menggunakan fungsi simbol ya, menggunakan simbol untuk format teks. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan simbol di dalam format teks ini ya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah membuat contohnya. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi printf untuk menampilkan bilangan A. Kemudian di sini ada simbol +D. Nah, simbol +D ini berfungsi untuk menampilkan bilangan menampilkan angka atau bilangan desimal ya. Nah, kemudian di sini ada \n. Nah, \n di sini berfungsi untuk membuat baris baru. Kemudian diikuti sama nama dari variabel. Nah, di sini ada variabel A yang akan kita tampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke scanf ya, teman-teman. Nah, oke, di sini fungsi dari scanf adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard ya. Jadi fungsinya mirip seperti si cin ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada struktur untuk menulis fungsi move. Oke, di sini struktur dasar fungsi scanf ya, penulisan fungsi scanf. Nah, di sini ada scanf, kemudian diikuti sama simbol %s ya. Nah, ini adalah formatnya. Kemudian di sini ada n ya, atau simbol n. Nah, di sini simbol n ini untuk mengambil alamat memori dari variabel. Kemudian di sini ada var atau variabel ya, untuk menyimpan inputan nantinya. Nah, di sini format yang diberikan tergantung dari jenis tipe data apa yang akan kita ambil ya. Kemudian di sini ada contohnya. Misalkan di sini saya akan menginput ya, di sini misalkan saya akan menginput
variabel nama ya. Nah, di sini scanf, kemudian ini formatnya nama ya. Jadi simbol S itu adalah Simbol yang jadi simbol person S itu merupakan simbol untuk menampilkan string ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Yang keenam yaitu jelaskan apa outputan dari listing berikut ini. Nah, di sini untuk programnya teman-teman, dalam program ini kita menggunakan tipe data string. Kemudian variabelnya di sini untuk nama variabelnya yaitu nama. Kemudian di sini menggunakan array. Nah, array di sini kita menggunakan array 5 ya. Nah, di sini untuk value atau nilai dari array nama array yang pertama atau 0 di sini Dimas, kemudian untuk array 0-nya di sini Rini, kemudian untuk array 2 di sini Aldi, dan array yang ketiga Bayu, kemudian untuk array yang keempat di sini Putri. Nah, kemudian untuk output yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita memanggil nama array 1, maka nama yang akan dihasilkan di sini yaitu Rini ya. Kemudian untuk cout nama array 3, maka di sini outputan yang akan dihasilkan yaitu Bayu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk outputan yang akan dihasilkan nantinya. Jadi untuk nama array pertama yaitu Rini, untuk nama array yang ketiga yaitu Bayu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk videonya kali ini. Jangan lupa untuk